Utara, Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Bandung, dengan Badan Kenaziran Masjid Al-Ikhlas Medan Sumatera Utara. Dan izinkan saya pribadi dan rekan saya, Nur Farani, kami berdua akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu tamu kehormatan pada kesempatan hari ini. baik, yang pertama kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung. Yang kami hormati Ustadz Profesor Haji Abdul Somad Batubara LC DSA PhD. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Bandung. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Badan Kenaziran Masjid Al-Ikhlas Medan Sumatera Utara. Dan
Haji Abdul Somad Batubara LC DSA PhD atau yang akrab disapa juga kita panggil dengan Ustadz Abdul Somad. Dan kami informasikan setelah tausiah akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama Ustadz, dan kami minta untuk semua jamaah yang ingin bertanya silakan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chatting Zoom saat ini, dan juga setelah sesi tanya jawab akan dilanjutkan juga dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad. Tapi untuk kita sapa terlebih dahulu untuk kesiapan dari Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertatap muka langsung ya Ustadz, walaupun kita dalam fitur virtual Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Baik Ustadz, gimana, udah siap? Insya Allah. Oke. Untuk itu kepada Ustadz kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Pada kesempatan siang yang penuh berkah ini di bulan Maulidur Rasul, Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW, ini kombinasi yang amat sangat sempurna, Sumatera Utara dengan Jawa Barat, antara yang lemah lembut dengan yang tegas menggelegar, dan kita pula membahas tentang anak muda. Bagaimana kita ambil pelajaran dari masa muda Nabi Muhammad SAW. Pelajaran pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW itu masa mudanya penuh dengan kemandirian. Kenapa mandiri? Karena dia tidak sempat bertemu dengan ayahnya. Dalam syair Abu Ja'far Al-Barzanji dikatakan walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika berumur 2 bulan dalam kandungan ibunya Aminah, maka meninggallah ayahnya Abdullah di Yathrib di Al-Madinah Al-Munawwarah. Persis otomatis dia tidak dapat kasih sayang ayah. Lalu kemudian ayahnya Abdullah tidak pula mewariskan harta yang banyak. Berbeda dengan anak muda hari ini yang berkata, ayah saya PNS, ayah saya kepala daerah, ayah saya pegawai, ayah saya punya Lamborghini, ayah saya, dikit-dikit ayah saya, ditangkap polisi, ditilang, nelpon ayah saya. Maka ini bukan generasi Muhammad SAW. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu huwa ana dza. Anak muda bukan yang mengatakan bapak saya, ayah saya, papa saya. Tapi anak muda yang berani berkata, inilah saya. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia diasuh oleh ibunya. Tapi ibunya pun juga tidak lama. Ketika ibunya ingin membawanya berziarah ke makam ayahnya, ingin mengenalkan dengan keluarga-keluarga ayahnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Yathrib namanya waktu itu. Di tengah perjalanan meninggallah ibu terkasih tercinta, buah hati belayan jiwa. Tidak sempat dia mendapatkan kasih sayang ibu. Ini juga pelajaran bagi anak-anak sekarang yang katanya nakal karena kurang kasih sayang. Ya mohon dipahamilah Bu, Pak. Ini anak ini nakal karena kurang kasih sayang. Kalaulah kurang kasih sayang menjadi alasan kambing hitam orang untuk nakal, maka mestinya yang paling nakal itu ya Nabi Muhammad SAW. Karena dia kurang kasih sayang. Dengan ayah tidak sempat berjumpa, jangankan dapat kasih sayang, melihat wajahnya pun tidak, dengan ibu juga tidak. Tapi apa gelar yang diberikan oleh orang penduduk Makkah waktu itu? Nabi Muhammad SAW mereka gelar dengan gelar Al-Amin. Orang yang paling jujur. Al-Amin. Orang yang paling amanah. Tidak ada orang Makkah menggelar dia anak paling nakal, anak paling jahat, anak paling brengsek. Karena tidak dapat kasih sayang ayah. Karena tidak dapat kasih sayang ibu. Tidak. Makanya mereka bingung sekali ketika Nabi Muhammad SAW dapat wahyu. Mereka mau ejek dia pendusta. Bagaimana mungkin kita mau menggelar dia dengan gelar baru pendusta 40 tahun dia kita gelar Al-Amin. Al-Amin itu bukan gelar datang dari Allah. Al-Amin itu bukan gelar datang dari orang Islam. Al-Amin itu gelar yang diberikan oleh masyarakat lingkungannya. Kafir, musyrik, peminum khamar, pezina, pejudi, pemakan riba. Menggelar dia Al-Amin. Kalau jamaah menggelar Abdul Somad Ustadz baik, maklum biasa. Tapi kalau ada peminum khamar, pezina, pemakan riba, menggelar dengan Al-Amin, luar biasa. Nama dia Muhammad, terpuji. Al-Amin, orang yang jujur dan amanah.
Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW itu hidupnya amat sangat mandiri. Bagaimana dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari? Dia mengembalakan kambing orang-orang kaya di Makkah. Jadi orang kaya di Makkah itu petani, peternak, pedagang, bisnismen. Kambingnya itu digembalakan oleh Nabi Muhammad SAW. Upah dari mengembala kambing itu untuk kebutuhannya sehari-hari. Ayahnya meninggal, emaknya meninggal, kakeknya meninggal. Hidup di rumah pamannya Abu Talib. Abu Talib anaknya banyak. Di antara anak Abu Talib itu adalah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib sepupu Nabi, ayah Nabi dengan ayah Ali, adik-beradik saudara kandung. Lalu kemudian istri Abu Talib itu namanya Fatimah. Fatimah amat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu, tapi dia dapatkan kasih sayang itu dari Fatimah. Nabi tak pernah dapat kasih sayang seorang ayah, dia dapatkan kasih sayang itu dari Abu Talib. Nabi tak punya saudara kandung karena dia anak tunggal, tapi dia bersaudara kandung dengan orang yang sanggup tidur di tempat tidurnya. Andai malam itu anak-anak muda Quraisy itu mencincangnya langsung, maka meninggallah Sayyidina Ali. Ali sebagai saudara kandung, Ali sebagai menantu, Ali sebagai sahabat, Ali sebagai orang yang berkorban nyawanya untuk Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah anak-anak muda yang luar biasa. Anak muda yang entrepreneur. Anak muda yang mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri. Nabi Muhammad SAW setelah agak mulai remaja, dewasa, dia mulai membawa barang-barang dagangan. Jadi waktu itu ada seorang perempuan yang kaya raya bernama Khadijah. Dia punya barang-barang dagangan yang begitu banyak. Maka datanglah orang mengambil barang dagangan itu, dibawa ke negeri Syam, dibawa ke negeri Yaman. Posisi Makkah berada di tengah. Lalu kemudian di atasnya itu Madinah, di atasnya adalah negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Jadi perjalanan mereka waktu itu li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i washaib, perjalanan musim dingin, musim panas. Makkah di tengah, musim dingin mereka turun ke bawah Yaman, musim panas mereka naik ke atas. Jadi kalau dihitung sekarang perjalanan bisnis Nabi Muhammad SAW itu Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. 6. Nabi Muhammad SAW adalah anak muda bisnismen ekspor impor di 6 negara. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad SAW itu miskin, susah, melarat, gembel, minta-minta. Bukan. Itu bukan Muhammad SAW Nabi kita. Itu Muhammad yang lain. Adapun Muhammad SAW adalah anak muda entrepreneur yang punya harta. Akhirnya dia mengumpulkan, ketika anak-anak muda lain sibuk dengan mabuknya, dengan khamarnya, dengan zinanya, Nabi Muhammad SAW adalah seorang anak muda yang afif, iffah, menjaga kehormatan dirinya, sampai akhirnya perempuan itu yang tertarik melihat dia. Khadijah heran, ini kenapa barang-barang ini laku keras? Siapa yang membawanya? Namanya Muhammad. Maka Khadijah menyampaikan pesan kepada Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Maisarah sampaikan kepada Muhammad SAW, aku ingin menikah dengan dia. Lalu disampaikanlah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada paman-pamannya. Pamannya meminang Khadijah, naharnya 20 ekor onta dengan beberapa auqiyah emas. Maka setelah dihitung-hitung oleh Dr. Safi Antonio dalam ensiklopedia ekonomi Islam, nahar Nabi menikah dengan Khadijah itu kalau diuangkan sekarang lebih kurang 1 miliar. Tapi waktu itu harga emas masih 500.000. Jadi kalau sekarang harga emas 1 juta, maka lebih kurang 2 miliar. Saya segan menyampaikan ini ke anak-anak muda, takut nanti harga mahar naik dan ini memperlambat anak-anak muda menikah. Tapi sebenarnya tujuan yang mau saya sampaikan adalah bagaimana anak-anak muda ini jangan lagi berpahaman seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Inilah anak muda yang fakir miskin, du'afa, fuqara wal masakin. Anak muda Nabi Muhammad SAW 2 miliar. Mudah-mudahan ini tidak didengar oleh bapak-bapak yang ada anak gadisnya sehingga merusak harga mahar. Apalagi yang ikut ini adalah anak muda. Saya berharap yang ikut acara ini anak-anak muda, yang tua-tua tidak dengar. Karena kalau mereka dengar ini berbahaya bagi masa depan anak muda. Tapi yang mau saya sampaikan pesannya adalah anak muda mesti semangat cari duit, mesti semangat
Entrepreneur mesti semangat bisnis. Karena tema kita tentang maulid, dikaitkan dengan anak muda. Lalu kemudian belum cerita dapat wahyu lagi. Ini masih cerita anak muda. Lalu kemudian menikahlah dengan Khadijah. Dan Nabi Muhammad itu setia sekali. 25 tahun tak ada selingkuh, tak ada anak gadis. Padahal Khadijah itu sudah menikah 2 kali sebelum dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi ada anak tirinya. Nabi SAW menikah umur 25. Lalu kemudian Khadijah meninggal 1 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau di total dia bersama dengan Khadijah itu 1 usia hidupnya. 25 lajang, 25 tahun menikah. Dan dengan Khadijah itu monogami. 1 istri, bukan poligami. Poligami terjadi setelah meninggalnya Khadijah. Barulah Nabi menikah dengan beberapa perempuan. Itu pun tujuannya untuk dakwah. Satu-satunya yang gadis perawan hanya Sayyidatuna Aisyah. Yang lain itu hanyalah janda-janda yang suaminya meninggal karena perang, yang suaminya meninggal karena terluka, karena tua, dan lain sebagainya. Inilah Nabi Muhammad SAW, seorang sosok anak muda yang luar biasa. Lalu kemudian sampai masanya puncak. Ternyata puncak karir dari manusia ini adalah bisnis, uang, materi, nikah, punya anak, punya onta, punya rumah, punya kendaraan. Tapi ada sesuatu yang ingin kepuasan yang luar biasa, yaitu kepuasan batin, spiritual. Maka Nabi bertahanus ke Jabal Nur. Di sana dia umur 38, dia mulai khalwah. Bersunyi-sunyi diri. Karena hiruk pikuk keramaian bisnis ini udah selesai kita dengan ini. Sibuk dengan uang, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan usaha, sibuk dengan onta, sibuk dengan korma, sibuk dengan udah selesai. Ada sesuatu kerinduan di dalam hati. Umur 38 mulai dia bertahanus di Jabal Nur. Umur 39, umur 40. 3 kali. 38, 39, 40. Datanglah malaikat Jibril membawa wahyu. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi anak-anak muda jangan hijrah lalu ingin bersemedi di gua nyepi. Akhirnya ketemu sama Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, tuyul, hantu, setan, jembalang tanah. Bukan itu. Bisnis engkau menikah, punya keluarga, punya anak, lalu kemudian ada kepuasan spiritual, puas secara zahir, puas secara materi, puas secara uang, puas secara bisnis, puas juga secara spiritual. Makanya manusia ini terbagi kepada zahir dan batin, material dan spiritual. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian 13 tahun di kota Makkah. Dari orang yang paling dipuji, orang yang paling banyak follower, orang yang paling banyak subscriber, orang yang paling, menurut istilah sekarang dalam tanda kutip. Lalu kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh komunitas masyarakatnya, karena dianggap menjaga sosial yang sudah terjaga selama ini, dirusak tatanan ini oleh seorang bernama Muhammad SAW. Akhirnya terusir, pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, membangun sebuah pemerintahan Islam. Dialah yang menjadi pemimpinnya. 5 rukun negara itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Negara itu mesti ada pemimpinnya, Nabi Muhammad SAW. Negara itu mesti ada wilayah kekuasaannya, Makkah dan Madinah. Negara itu mesti ada hukumnya, Quran dan Sunnah. Negara itu mesti ada masyarakatnya, itulah dia masyarakat Muhajirin, Ansor. Kemudian ada Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Dan negara itu mesti ada hubungan diplomatik dengan negara lain. Dan Nabi berkirim surat kepada Raja Persia. Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi. Maka 5 rukun negara ada pada pemerintahan Nabi Muhammad SAW. From zero to hero. Berangkat dari nol menjadi pemimpin yang luar biasa. Memang Nabi Sulaiman hebat, raja. Tapi orang paham, dia mewarisi kerajaan bapaknya, Daud, King David. Memang Nabi Musa itu hebat, tapi orang tahu semua bahwa Nabi Musa itu besarnya di istana Fir'aun. Karena dia diselamatkan oleh Asyah dari sungai Nil. Tapi Muhammad SAW lahir di tengah peradaban buta huruf. Masyarakatnya tidak dapat menulis membaca. Lalu kemudian di gurun pasir masyarakat nomaden primitif berpindah-pindah. Tapi peradaban hari ini besar. Bahkan pernah menguasai dunia. Orang-orang barat banyak belajar dari ilmuwan-ilmuwan Islam.
maka inilah dia penguasa sejati, yaitu rajanya para raja, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu anak-anak muda di momen Maulid Nabi ini tidak hanya sekedar hadir Maulid, pembacaan Simtud Durar Habsyi, tidak hanya sekedar memuji Nabi dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi lebih banyak membaca, mendengar tausiah tentang Nabi Muhammad SAW, datang ke majelis-majelis Maulid, meneliti, membaca, biografi Nabi, berapa banyak novel yang sudah khatam, sementara sejarah Nabi belum terbaca. Buku yang paling bagus, menarik diantaranya adalah Hayatu Muhammad, Kehidupan Muhammad, yang ditulis oleh Hussein Haikal. Kemudian ada juga buku yang ditulis oleh seorang penulis pemenang Nobel sejarah Nabi dari India, bernama Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Buku ini juara nomor 1 di antara 150 peserta dari seluruh dunia. Dan pemenangnya dari India bernama Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dengan judul buku berjudul Ar-Rahiq Al-Maktum. Itulah pengantar dialog kita pada kesempatan kali ini. Yang saya sampaikan ini adalah sekedar pengantar dialog. Kita lebih banyak berdialog tanya jawab interaktif. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, dan mungkin mohon izin untuk melanjut ke sesi pertanyaan ya Ustadz ya. Kami juga mengingatkan kepada seluruh para jamaah peserta meeting Zoom kita pada hari ini, ingin bertanya silakan mengetik pertanyaan di kolom chatting Zoom meeting kita saat ini. Dan ini sudah masuk beberapa pertanyaan Ustadz, kita bacakan, mohon izin. Pak Ustadz, ini dari Pak Cahyo Adinugroho. Bertanya, Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana kiat-kiat menatapkan hati supaya tidak pernah lelah dalam mohon ridhonya dan tidak pernah putus asa dalam menghadapi apapun. Terima kasih Pak Ustadz, barakallah. Boleh langsung dijawab. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu semangat, maka badan jadi ikut semangat. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, sakit, lemah, maka badan ikut menjadi lemah. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan qalbu, atau jantung, atau hati, atau jantung hati, atau spirit. Orang Barat menyebutnya dengan soul, jiwa. Dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya kita nyatakan itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ada yang material, kulit, tulang, bulu, kuku, benda, fisik. Tapi ada yang metafisik. Nah, itulah dia batinnya, jiwanya, ruhnya, spiritualnya, kolbunya. Nah, bagaimana supaya dia tidak lelah? Sama seperti badan kita. Badan ini perlu vitamin, perlu air putih, perlu makanan, 4 sehat 5 sempurna. Maka kolbu, jiwa, hati kita ini juga perlu itu. Di antaranya ya ini, tausiah ini. Dengarkan ceramah. Kadang saya mendengarkan tausiah Ustadz Adi Hidayat, mendengarkan tausiah Ustadz Arifin Ilham almarhum, video-video beliau yang lama, mendengarkan tausiah Ustadz Zainuddin MZ, mendengarkan tausiah Buya Hamka. Buya Hamka itu kalau kita ketik di YouTube, tausiah Buya Hamka suaranya masih ada. Ya, mendengarkan tausiah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, mendengarkan tausiah Syekh Ali Jum'ah, hampir tiap hari saya terus mendengar. Itu adalah asupan energi untuk hati kita supaya tidak lelah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita sering bersilaturahim dengan para habaib, dengan ulama. Kadang saya datang ke rumah mereka, saya tidak ada bicara apa-apa. Hanya datang, salaman, cium tangan, duduk, mendengar mereka bicara, nasihat. Itu terasa semangat kita bangkit, fresh. Nah, ini juga bagian dari imun. Kalau imannya kuat, imunnya kuat, COVID-nya lemah. Tapi kalau sudah imannya turun, imunnya jatuh, COVID-nya kuat, kita nyungsep. Kita yang tumbang. Oleh sebab itu ini bagian dari bagaimana menguatkan jiwa. Kemudian membaca Al-Quran. Baca Quran itu juga membangkitkan semangat. Paling tidak kalau sanggup semua Quran, kalau tidak hatinya Quran Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu juga membuat hati kita tidak lelah. Yang keempat, melihat orang yang lebih rendah dari kita. Datang ke rumah sakit, melihat orang sakit, melihat orang koma, melihat orang mati, melihat orang
yang kena musibah, ada yang kebakaran, ada yang patah, ada yang macam-macam. Pergi ke panti asuhan, pergi ke panti jompo. Itu pesan Nabi, unzur ilaman huwa asfala minka, lihat ke bawah. Yang kelima, banyak-banyak berzikir dengan Allah. Astaghfirullahalazim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu semua adalah energi yang membangkitkan semangat supaya hati kita ini tidak lelah. Kalau hati kita fresh, hati kita semangat, hati kita kuat, maka fisik ini ikut saja. Jadi banyak jamaah bertanya ke saya, Ustadz makan apa, Ustadz minum apa, suplemennya apa, tak ada. Hanya yang saya ucapkan itu saja. Karena kalau sudah hati kita semangat, maka badan kita ini tinggal ngikut aja. Badan kita ini seperti cangkang kulit keong bekicot atau ciput. Dia menjadi hidup kalau isi di dalam masih hidup. Tapi kalau sudah isinya mati, maka kulit kerang, kulit siput, kulit keong akan lapuk, mati. Kenapa? Karena isinya sudah mati. Isi di dalam itu adalah hati, jiwa, roh, spiritual, soul. Maka itu yang mesti kita pupuk terus. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ini dari Bapak Sulardi Wiyatman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abdul Somad. Semoga Ustadz selalu diberikan keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, di masa pandemi ini dengan penerapan PSBB atau stay at home, menjadikan anak-anak kami tidak bisa melakukan aktivitas ibadah leluasa. Sehingga ada kekhawatiran kami sebagai orang tua tidak bisa memberikan pendidikan yang lebih terutama dari segi akhlak dan ibadah. Untuk mempersiapkan anak-anak kami sebagai pemuda penerus agama bangsa dan negara, kami harus bagaimana Ustadz? Karena kami sadar pengetahuan dan pemahaman agama kami sebagai orang tua sangat kurang. Kami belum soleh Ustadz, namun kami ingin anak-anak kami soleh. Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, salat. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Salat ini bisa membawa mereka ke masjid dengan tetap ikut protokol kesehatan, cek suhu tubuh, kemudian cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker, salat berjarak. Kalau di kota Bapak Ibu zona merah tidak boleh ke masjid, salat di rumah. Berjamaah dengan anak, dengan ibu, salat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Kalau kebetulan work from home, kerjanya dari rumah, salat duha, lalu kemudian sholat tahajud malam, tidak terhalang dengan pekerjaan apapun. Tentang masalah sholat tidak ada kendala. Covid tidak menghalangi sholat. Yang kedua tentang bacaan Quran. Selama ini anak pergi ke sekolah, SD tahfiz, TK tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz, gurunya yang dengarkan. Sekarang bapak yang dengarkan. Saya paham tidak semua bapak ibu hafal Quran, tapi kita punya Quran digital. Buka Quran digital, tinggal lihat, panggil dia, suruh baca. Baca. Papa kan nggak hafal kata dia. Papa udah dewasa, kamu yang masih anak-anak. Suruh dia baca. Baca, udah sampai mana? Amma yatasa'alun, baca. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ini terus baca. Besok tambah lagi hafalannya. Jadi tidak ada halangan Covid mengatakan tidak ada ibadah. Lalu kemudian tradisi membaca zikir bersama. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari maghrib ke isya matikan handphone, matikan TV, matikan laptop, matikan putus kontak semua, baca Quran. Dari maghrib ke isya. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan ini kami bingung dengan pendidikan di musim Covid-19, maka sesungguhnya la yudraku kulluh. Kalau tidak semua, jangan tinggalkan semua. Ya, adapun pesantren-pesantren yang sudah buka dengan perjanjian orang tua kami ikhlas melepas anak kami di pondok pesantren, di pesantren lockdown tidak kami jenguk selama 3 bulan. Alhamdulillah, silakan jangan takut, jangan cemas. Itu adalah bagian dari pendidikan anak-anak kita. Bagaimana mendidik mereka mandiri, bagaimana mendidik mereka tidak hanya sekedar hafal Quran, tapi mereka juga bisa berinteraksi sosial, terlatih komunikasi mereka. Berapa banyak orang cerdas secara intelektual, tapi tidak cerdas secara emosional, karena tidak terlatih untuk berinteraksi dengan orang banyak. Jadi saya kira itu tips-tips menghadapi pendidikan anak saat Covid ini. Demikian, wallahu a'lam.
Ya, selanjutnya Ustadz, ini mewakili sekali untuk anak-anak muda kita pada saat ini, titipan pertanyaan juga. Ustadz, pemuda ingin menikah tapi niat belum kuat karena serba keterbatasan, apa saran Ustadz? Dan di serba keterbatasan pemuda-pemudi, apalagi di tengah musim musibah COVID-19 ini, apa tips dan doa untuk meraih kesuksesan? Dan cara mudah mendapatkan jodoh bagaimana Ustadz? Karena tadi saya dengar juga untuk istri Rasulullah aja maharnya sampai 20 ekor unta Ustaz. Untuk saat ini mungkin iya, kalau disamakan di pandemi di apa zaman yang saat ini ya sangat jauh sekali Ustaz, dan mohon pencerahannya dan juga bagaimana Ustaz selanjutnya. Terima kasih Ustaz. Ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam Hilyatul Ulama, Hilyatul Auliya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, hadisnya sahih dalam Sahih Al-Jami'. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, "Lau anna bna Adam harama min rizqihi." Seandainya kamu lari dari rizkimu, kama yahrubu minal maut. Seandainya engkau lari dari rezeki yang sudah ditetapkan Allah untukmu sebagaimana engkau lari dari kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Maka rezekimu akan menangkapmu sebagaimana kematian menemukan. Kalau kau lari dari jodohmu, karena jodoh juga bagian dari rezeki. Lari engkau dari jodohmu, sebagaimana engkau lari dari kematian, maka jodohmu itu akan menangkapmu sebagaimana kematian menemukanmu, dimanapun kau berada. Itulah puncak dari keyakinan akidah. Tapi saya tidak ingin anak muda gara-gara mendengar ini lalu tidak berusaha. Jangan gara-gara mendengar ini lalu besok pagi semua anak muda yang ikut program online kita ini tidak lagi berusaha cari rezeki, tidak lagi bisnis. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak berusaha? Langsung diputarkan video saya ini. Rezekimu akan menangkapmu sebagaimana kematian mencarimu. Maksud saya kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin bahwa rezeki, jodoh. Dari dulu orang-orang tua kita sudah mengajarkan. Langkah rezeki pertemuan maut. Langkah rezeki pertemuan maut. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diberikan ikhtiar usaha. Air minum yang sudah dituangkan di atas meja di dalam gelas adalah milik kita, tapi kita mesti ada usaha untuk mengambilnya, untuk mengangkatnya, untuk menuangkannya ke mulut, dan mulut pula menghisapnya, meneguknya, menenggaknya, memasukkannya ke tenggorokan. Itu adalah bagian dari usaha yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita telinga, Allah beri kita mata, Allah beri kita akal, Allah beri kita hati, Allah beri kita kekuatan. Maka diajarkan Nabi, Allah mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Maka jadikanlah telinga kami, mata kami, hati kami, otak kami, pikiran kami menjadi amal soleh. Oleh sebab itu maka anak-anak muda semangat terus, jangan terlalu khawatir cemas. Karena kalau kau terlalu khawatir, terlalu cemas tentang masa depan, tentang jodoh, tentang rezeki, nanti kau stres, kau depresi, imunmu turun, COVID-nya kuat, kau mati sebelum menikah. Tapi kalau engkau kuat, kau semangat, kau berusaha, kau yakin, itulah iman, itulah akidah. Bahwa rezekiku akan mengejar aku, menemukan aku sebagaimana kematian akan menangkap. Oleh sebab itu kalau tidak dapat, berarti tak rezeki kita. Tapi setelah usaha, bukan belum apa-apa sudah berserah saja. Ini bukan ahlu sunnah. Seimbang antara zahir dan batin. Seimbang antara usaha dan tawakal. Seimbang antara doa dengan usaha. Kalau kita jaga keseimbangan itu, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Alaysa subuhu biqarib. La hawla wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian tentang anak muda menyikapi rezeki, jodoh, pertemuan, langkah dan mati. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ibu Gina Rahmalia. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menjaga hati dan pikiran agar selalu bersih dan selalu mengingat Allah? Semoga Ustadz selalu sehat lahir batin. Barakallah Ustadz. Pepatah Melayu mengatakan ala bisa karena biasa. Kita menjadi bisa karena membiasakan diri. Kalau sudah terbiasa, maka kita menjadi bisa. Tentang masalah zikir dengan Allah, maka biasakanlah diri berzikir banyak-banyak.
Tapi dalam Quran tidak disebutkan jumlahnya berapa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Maka kita datang ke Habib, datang ke Kiai. Pak Kiai, saya zikirnya berapa? 100. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 40. Jadi ketika kita bangun pagi, kita sholat, habis itu berzikir, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagi yang nggak punya tasbih, 20, 20, 20, 20, 20, 100. Istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, takbir, tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Tahmid, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tasbih, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Itu kita akan connect. Apapun yang terjadi kita langsung ingat Allah. Saya beberapa hari yang lalu dapat video black box Adam Air. Ternyata ucapan semua dari pilot, co-pilot itu terekam dalam black box. Ketika pesawat jatuh hilang, black boxnya dicari, diputar. Ternyata apa ucapan pilot dengan co-pilot ketika mereka Allah, Allahu Akbar, Allah, ya Allah. Ternyata mereka semuanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka kita biasakan diri ini dari mulai menyambut seruan azan supaya hati itu ketika dia galau segala macam langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sesuatu, bismillah, masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Sehingga apapun yang terjadi, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu usaha kita. Yang kedua, Allah menjadikan kita. Yang pertama ada usaha dari kita. Yang kedua adalah Allah yang menjadikan kita. Maka dengan cara kita berdoa, ya Allah, Allahumma a'inni, tolong aku ala dzikrika, supaya hatiku ini selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah kepadamu. Allah marzuqnal istiqamah, berikan istiqamah. Tidak mesti bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadikan hati ini lebih banyak mengingatmu ya Allah. Jadikan hati ini khusyuk takut kepadamu ya Allah. Jangan sampai hati ini hanya lebih banyak mengingat dunia ya Allah. Maka ada dua. Yang pertama usaha dari kita. Yang ketiga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa kita. Saya kira itu untuk bagaimana mendidik hati kita lebih banyak mengingat Allah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di kolom chatting. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustadz untuk kita semua. Kita ke yang bertanya Saputra Angga Sudi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin. Saya ingin bertanya bagaimana peran pemuda dalam menghadapi perubahan globalisasi. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Pemuda itu yang paling penting yang pertama adalah salimul aqidah. Akidahnya benar. Akidah itu apa? Keyakinan. Jangan takut. Law ijtama'atil ummatu ala yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. La yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaik. Berkumpul seluruh manusia di atas dunia ini ingin membunuhmu, melukaimu, mencederaimu, menangkapmu. Haters berkumpul, mereka tidak akan mampu kecuali sudah ditetapkan Allah SWT. Itulah keyakinan. Keberanian tidak mempercepat kematian, ketakutan tidak memanjangkan umur. Dimanapun kau berada, kau akan mati. Walaupun kau di atas kasur, kematian akan menjemputmu. Oleh sebab itu, yang paling penting pertama adalah anak muda ini keyakinan. Yang kedua, buah dari keyakinan adalah ibadah. Kalau benar keyakinannya, sholat subuhnya di masjid on time. Kalau benar keyakinannya, sholat duhanya tak tinggal. Kalau benar keyakinannya, sholawatnya banyak. Kalau benar keyakinannya, baca Qur'annya. Jadi kalau ada orang tidak sholat, tidak baca Quran, tidak sholat subuh, ketika ditanya, gimana? Allah, berarti bohong, tipu. Tak sejalan antara keyakinan, ucapan, perbuatan hati dengan perbuatan lisan. Lain di bibir, lain di hati. Yang ketiga, akhlak. Akhlaknya mesti kuat. Tak ada gunanya banyak ibadah kalau kasar, caci maki, sumpah serapah, tangan, nempeleng, pukul, menganiaya orang. Yang keempat, mandiri. Jangan gantungkan diri pada orang. Karena kalau kita sudah membuat ketergantungan orang, dari sejak muda sudah main proposal dari mulai ketua organisasi di kampus sudah gila proposal, sampai mati kau akan jadi tukang proposal, dan engkau tidak bisa lagi menggerakkan mulutmu, karena kau sudah termakan pancing, mulutmu sudah penuh dengan air, maka kau akan dijengkali orang, kau akan didikte orang.
Engkau hanyalah sebagai orang yang lembu cucuk hidung. Hidungmu sudah ditusuk, ditarik kemanapun kau pergi. Oleh sebab itu anak muda mesti mandiri. Anak muda mesti independen. Anak muda jangan menggantungkan dirinya kepada orang lain. Kalaupun engkau mengambil bantuan ke pemerintah, maka sesungguhnya itu adalah engkau mengambil hakmu. Karena sebagai anak muda kau punya hak, sebagai organisasi punya hak. Jangan merasa pernah meminta, tapi kau sedang mengambil. Bapak, saya datang kemari mengambil hak saya sebagai bangsa Indonesia. Mengambil hak saya sebagai anak muda. Yang kelima adalah bahwa dia merasa sebagai hamba. Bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, bukan hamba kuasa, bukan hamba setan, tapi dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau 5 ini dilaksanakan, maka insya Allah anak muda ini akan yarithuha ibadiyas salihun. Dunia ini akan diwarisi oleh pemimpin orang-orang yang soleh. Kalau mau melihat bagaimana Indonesia 20 tahun, 30 tahun akan datang, lihatlah anak muda hari ini. Kalau anak muda hari ini pecandu narkoba, LGBT, virus HIV AIDS, transgender, minum khamar, maka na'udzubillah, berarti 30 tahun akan datang negeri ini akan dipimpin oleh LGBT, dipimpin oleh orang sakau, dipimpin oleh orang mabuk, dipimpin oleh orang koruptor. Itu pasti. Karena apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai. Tapi kalau hari ini anak mudanya penghafal Quran, hari ini anak mudanya aktivis masjid, hari ini anak mudanya orang-orang yang sehat zahir batin, maka insya Allah 20-30 akan datang. Anggota DPR-nya, anggota legislatifnya adalah para pencinta masjid, adalah orang-orang remaja masjid. Maka dia akan bangun negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, wallahu a'lam. Ya Ustadz, terima kasih telah menjawab seluruh pertanyaan kita dan kami mohon maaf untuk seluruh jamaah. Kami tidak bisa menyebutkan atau membacakan pertanyaan satu persatu karena keterbatasan waktu kita. Dan untuk itu selanjutnya Ustadz kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa bersama untuk kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami persilakan Ustadz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaikilah anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Qawi imanahum, kuatkan imannya. Sahih jasadahum, sehatkan badannya. Waj'alhum sabitina 'alal haq. Sabitina 'alal haq. Jadikan mereka orang-orang yang kokoh dalam kebenaran. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alhum min hufazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak muda kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak muda kami dari riba, selamatkan anak muda kami dari zina, selamatkan anak muda kami dari narkoba, selamatkan anak muda kami dari LGBT, selamatkan anak muda kami dari segala perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, orang tua kami, wali masyayikhina, para guru kiai kami, wali man hadarana wa syarakana, semua yang mengikuti program kami pada siang ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah negeri ini negara kesatuan Republik Indonesia, negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma ja'alna a'immatal haq. Jadikan kami orang-orang yang mampu menegakkan kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustadz, terima kasih juga untuk tausiahnya yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Dengan berakhirnya tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, alhamdulillah tidak terasa rangkaian demi rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz yang telah memberikan atau meluangkan waktu pada hari ini untuk menyampaikan tausiahnya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada hadirin dan hadirat para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah yang telah bergabung di acara webinar ini. Dan tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mensupport atau mendukung keberlangsungan acara yang luar biasa ini.
Dan semoga acara yang kita selenggarakan ini menjadi berkah dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami berdua selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam memandu acara ini. Dan kami tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kata kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Barakallah.